Salam Indonesia. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program seputar Jogja Pagi di hari Jumat 5 April 2019. Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Ya, Pemkab Bantul tengah mengkaji untuk mendirikan tempat pembuangan sampah TPST yang baru. Informasi berikutnya ada KPU Sleman yang menggelar simulasi pemilihan suara. Wonten ing Purwokerto mangsa panen regi sayuran anjlok. Ya, tentunya masih ada sejumlah informasi menarik lainnya selain 3 berita utama tadi. Kalau begitu langsung saja, saya Heri Purnomo. Lan kula Aris Mestio. Kita simak bersama seputar Jogja Pagi selengkapnya. Ya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih mematangkan rencana penentuan lokasi pembangunan embarkasi Yogyakarta yang diwacanakan akan dibangun di wilayah Tambak, Desa Triharjo, Kecamatan Wates. Lokasi ini dipandang lebih strategis karena berdekatan dengan bandara baru dan berada di jalur nasional jalur selatan. Ke arah keluar tadi. Setelah melalui serangkaian pertemuan dan pembahasan, pemerintah Kabupaten Kulon Progo memilih Dusun Tambak di Desa Triharjo, Kecamatan Wates untuk lokasi rencana pembangunan embarkasi Haji Yogyakarta. Dusun Tambak dinilai cocok karena di dusun ini terdapat 9 hektar lahan potensial untuk pembangunan embarkasi haji. Lahan tersebut yakni lahan Pakualam Ground seluas 4 hektar yang saat ini digunakan oleh UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Pertanian DIY, tanah kas desa seluas 2 hektar dan lahan kosong seluas kurang lebih 3 hektar. Selain itu, dusun ini terletak di tepi Jalan Nasional Jalur Selatan dan hanya berjarak beberapa kilometer saja dari Bandara Baru di Temon. Karena di sana ada tanah yang milik pemerintah, dalam hal ini milik Dinas Pertanian Provinsi. Ya, kemudian di belakangnya ada tanah kas desa. Ya, ini bisa menjadi satu potensi untuk peluang untuk menjadi asrama haji sekaligus untuk kantor embarkasi dan juga sekaligus untuk imigrasi, maksud saya kantor imigrasi. Sampai ke balai desa. Kepala Desa Triharjo Samsu Giharto mengakui dirinya sudah beberapa kali mengikuti koordinasi dengan Pemkab Kulon Progo untuk membahas pengadaan lahan pembangunan embarkasi haji tersebut. Pihaknya sangat mengapresiasi rencana pembangunan embarkasi haji di wilayah Desa Triharjo karena lahan yang digunakan bisa memberi keuntungan lebih daripada penggunaannya saat ini. Nah, pemerintahan desa itu tentunya welcome sekali dengan pembangunan embarkasi haji ini. Kaitannya menopo? Kaitannya kan di satu sisi mungkin juga masalah itu juga mesti ada walaupun kecil, tapi kebaikannya atau keuntungannya itu tentunya lebih banyak yang menjadi pertimbangan pemerintah desa. Pemkab Kulon Progo berharap bisa menyelesaikan proses pengadaan lahan untuk pembangunan embarkasi haji pada tahun 2019 ini. Sementara untuk pembangunan embarkasi haji itu sendiri, Pemkab berencana menggandeng pemerintah DIY dan Kementerian Agama RI. Saat ini Pemkab masih terus berkoordinasi dengan kedua pihak tersebut. Jelas itu. Rida Junianto, Jogja TV. Ya, semakin mengerucut di wilayah Tambak, Desa Triharjo tadi. Sebelumnya juga ada wacana di wilayah Galur, Temon, namun semakin kesini semakin mengerucut satu wilayah. Sebelumnya juga pernah diwacanakan di Bantul, di Poncosari, Serandaan, tapi mungkin terlalu jauh pertimbangannya. Waktu lebih jarak dekat di sini dan juga untuk pengadaan lahan lebih mudah mungkin. Betul sekali. Ya, itu menjadi efek domino begitu dari keberadaan bandara baru dan itu memberikan manfaat yang begitu untuk masyarakat. Kalau selama ini kan kita biasanya ke Dolaudan di Solo begitu dan sekarang semakin dekat tentunya. Justru Jawa Tengah bisa ke sini begitu ya, sebagian Jawa Tengah bagian barat begitu. Iya, betul. Saya bicara soal lahan ini juga ada pengkajian terkait lahan untuk tempat pembuangan sampah begitu ya. Meski TPST Piungan sudah kembali beroperasi pasca blokade yang dilakukan oleh warga, namun Pemkab Bantul akan tetap melakukan pengkajian mengenai potensi pembangunan TPST baru. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup sedang melakukan upaya pencarian lahan untuk kemudian dikaji secara ilmiah. Sekda Bantul Helmi Jamharis mengaku sudah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari lahan yang bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan TPST baru.
Jika lahan sudah tersedia, maka akan segera disusun detail engineering desainnya untuk menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan TPST baru tersebut. Lebih lanjut, Helmi menjelaskan TPST yang akan dibangun Bantul akan memiliki teknologi terkini pengelolaan sampah sehingga tidak hanya ditumpuk dan dipadatkan seperti di TPST Piungan saat ini. Sampah akan dibakar dengan peralatan modern bersuhu tinggi sehingga bisa menjadi pembangkit energi. Selain itu, abu yang dihasilkan bisa digunakan sebagai material bangunan seperti batako ataupun konblok. Tadi kemarin saya sudah perintahkan ke daerah untuk melakukan kajian, mencari tempat, kemudian yang jelas kan yang pertama kan tempat dulu, pastikan tempat dulu, kita proses tanahnya, yang baru kemudian kita bisa melakukan penghitungan melalui DED. Jadi tanah dulu, lokasi dulu untuk dasar pembuatan. Anang Zainuddin, Jogja TV. Ya, cukup krusial juga sebenarnya untuk TPST karena memang daya tampungnya juga sudah tidak memadai untuk melayani 3 kabupaten dan 2 kabupaten dari 1 kota ya. Dan ini tentunya pengkajian ini juga harus melibatkan 3 tadi kota dan kabupaten, juga Pemda DIY yang harus terlibat begitu. Ya memang seharusnya saya kira kemudian ini warning sudah sejak tahun 2014 begitu dan tanggung jawab untuk Kabupaten Sleman ataupun Kota Jogja yang katanya ini selama ini belum pernah dapat adipura karena faktor sampah yang memang belum punya solusinya begitu. Ya memang sudah mendesak gitu, sudah overload, beberapa kali sudah dilakukan penambahan, ini awalnya 12 hektar gitu, penuh ditambah 2 hektar gitu, tapi memang daya tampungnya terbatas. Dan untuk melakukan pendirian TPST baru bukan hal yang mudah. Tadi sedang dikaji, belum lagi nanti ketika sudah dapat lokasinya ada penolakan warga, itu yang dikhawatirkan di situ gitu. Baik, kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera membangun jembatan baru untuk menggantikan jembatan gantung yang ada di atas Sungai Progo sebagai jembatan penghubung antara kabupaten dan kota Magelang, Jawa Tengah. Jembatan yang ada saat ini merupakan jembatan gantung sederhana yang dibuat menggunakan tali pancang besi dan beralaskan kayu dan bilah bambu. Jembatan gantung ini menjadi akses utama warga desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan warga dari Kelurahan Keramat, Kota Magelang dalam beraktivitas sehari-hari. Sejumlah warga mengaku was-was saat melintas di jembatan ini. Jembatan yang hanya diikat tali pancang besi dan beralas kayu ini memiliki panjang 100 meter dan tinggi 15 meter membentang di atas Sungai Progo. Lebih dari 5 kali jemput sekolah itu 2 kali nanti toh. Ngantar les, jemput lagi, pulang. Enggak takut, Bu? Apa? Kan goyang banget, takut nggak? Takut, tapi ya terpaksa toh, Om. Pengennya seperti apa, Bu, jembatannya? Apa? Pengennya seperti apa? Pengennya, Bu. Yang bagus lah. Katanya mau dibangun kok. Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Basuki Hadi Muljono mengatakan pembangunan jembatan gantung ini sudah masuk dalam rencana kerja Kementerian PUPR tahun 2019 dengan anggaran sebesar 8 miliar rupiah. Rencananya jembatan gantung akan dibangun menggunakan jalur yang lama dengan panjang sekitar 120 meter dan lebar 1,8 meter. Banyak yang kayak gini, makanya kita punya program yang sudah dibangun sekitar 134, tapi tahun 2019 kita punya program 166. Termasuk ini Pak mungkin? Nah, kita baru lihat ini, jadi nanti ini sudah termasuk saya ganti tahun ini. Pemkot Magelang sejatinya telah lama mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk segera memperbaiki jembatan gantung tersebut. Namun baru tahun ini akan terrealisasikan. Sangat luar biasa, saling sinergitas antara kota dan kabupaten. Jadi rakyat itu nggak merasa itu kota, sama-sama orang kota ingin berkolaborasi, ingin mencari kehidupan di kabupaten, beternak apa. Orang kabupaten mau sekolah, mau kesehatan, gitu. Sama-sama, nggak ada yang. Jembatan gantung yang menghubungkan kota dan Kabupaten Magelang ini mempunyai nilai yang strategis bagi kedua wilayah, yakni memperlancar pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Faris Ahmad melaporkan untuk Jogja TV. Ya, semoga segera terrealisasi, sudah ditinjau oleh menterinya langsung tadi begitu, dan wali kota mengatakan ini akan memudahkan akses pendidikan, anak sekolah berangkat kerja. Kalau melihat
kondisi sekarang memang cukup horor begitu ya. Tadi ketika motor papasan dengan pejalan kaki saja tidak muat, semoga saja nanti yang baru badan jembatan permanennya lebih lebar begitu. Dan aman ya. Aman begitu. Memang biasanya sesuatu yang digantung itu tidak bertahan lama. Oke. Oh, beda ini ya, beda cerita. Oke, kita akan jeda dulu pemirsa. Sejeda kami hadir dengan informasi KPU Sleman yang menggelar simulasi pemungutan suara. Kami segera kembali. Untuk kenyamanan dalam berinternet, gunakanlah hanya logo ini. Wi-Fi ID tersedia di banyak area di seluruh Indonesia. Indonesia Wi-Fi, semua bisa online. Dunia dalam genggamanmu. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman kemarin menggelar simulasi pemungutan suara bagi petugas PPK dan PPS Kabupaten Sleman, dan simulasi ini dinilai perlu agar segala kendala yang muncul dalam proses pemungutan suara dapat segera diketahui dan juga segera mendapatkan solusi. Seperti inilah jalannya simulasi pemungutan suara yang diselenggarakan oleh KPU Sleman pada Kamis pagi. Simulasi pemungutan suara ini melibatkan para petugas PPK dan PPS se-Kabupaten Sleman dengan tata cara yang sama layaknya pemungutan suara yang sebenarnya. Simulasi dimulai sejak pukul 7 pagi dan dilakukan dengan registrasi peserta, penyerahan surat suara, melakukan proses pencoblosan hingga mencelupkan jari pada tinta pemilu, serta rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Dalam simulasi juga dilibatkan sejumlah peserta dari kalangan disabilitas untuk mempraktekkan langsung cara melakukan pemungutan suara. Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengaku pihaknya telah beberapa kali melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu bagi PPK dan PPS. BIMTEK dan simulasi dipandang perlu untuk mengetahui berbagai kendala yang terjadi sehingga permasalahan yang muncul bisa segera teratasi. Simulasi ataupun praktek pemungutan suara harus sesuai dengan regulasi. Dimulai dari jam 7, kemudian dimulai dari pendaftaran sampai yang terakhir itu adalah keluar TPS dengan memasukkan salah satu jari ke dalam tinta. Itu dari sisi praksisnya. Kemudian yang selanjutnya nanti juga akan kita simulasikan seumpamanya praktek ataupun simulasi pemungutan suara untuk teman-teman yang disabel, dan di hari ini memang kita hadirkan teman-teman disabel sehingga kemudian bisa kita perkirakan tingkat kesulitan kalau semuanya itu dirasa sulit sehingga kemudian bisa kita antisipasi. Meski simulasi, namun bentuk surat suara yang digunakan disesuaikan dengan surat suara asli dan setiap peserta juga melakukan pencoblosan pada 5 surat suara seperti yang akan dilakukan dalam pemilu mendatang. Dalam kegiatan simulasi ini, petugas KPU Sleman melakukan monitoring dan pencatatan waktu untuk mengetahui berapa lama proses pencoblosan yang dilakukan oleh setiap pemilih. Subardi, Jogja TV. Ya, cukup penting simulasi sebenarnya untuk tadi
poinnya untuk mengetahui berapa durasi setiap orang dan ini tadi karena lembaran yang akan digunakan ini cukup banyak. Dan dikeluhkan tadi cukup lebar begitu, dari proses membuka dan melipat saja sudah memakan waktu, apalagi nanti untuk bergantian 5 kartu surat suara itu. Ya, memang meskipun satu TPS dibatasi 300 pemilih, namun juga tetap harus dihitung kira-kira 300 orang itu kalau misalnya satu orang 10 menit ya kan sudah sangat lama sekali. Iya, ini untuk mengukur begitu tata cara. Tidak hanya itu, para KPPS juga dituntut nanti tadi dilibatkan disabilitas, bagaimana TPS harus ramah disabilitas, belum lagi proses penghitungan suara, dan belum lagi ini banyak yang nanti bisa jadi permasalahan adalah masalah DPTB itu, tambahan mengenai pindah memilih. Berbicara tentang pindah memilih, pemilu serentak memang akan berlangsung praktis 2 pekan ke depan. Seluruh logistik sudah disiapkan, termasuk juga layanan pindah memilih atau form A5 yang bisa diakses oleh warga luar daerah yang telah terdaftar dalam DPT. Lalu bagaimana cara atau proses mendapatkan formulir A5 ini? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Hayo, sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di pemilu 2019 belum nih? Kalau sudah, jangan sampai menyia-nyiakan suara Anda dengan melakukan golput. Tapi ada satu kendala nih bagi masyarakat yang sedang melakukan tugas di luar daerah dan takut jika dirinya tidak bisa melakukan pencoblosan saat pemilu nanti. Eits, jangan khawatir karena formulir A5 bisa diakses untuk masyarakat luar daerah yang ingin menggunakan hak pilihnya di domisili atau tempat tinggalnya saat ini. Dibuka sejak 17 Februari hingga 17 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi akhirnya kembali mengeluarkan kebijakan dengan memperpanjang masa pendaftaran formulir A5 hingga H-7 sebelum pemungutan suara. Dan ini kesempatan saya mendaftarkan diri untuk pindah memilih. Nah pemirsa, sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap belum nih? Kalau sudah tapi nggak sempat mampir ke kota asal untuk melakukan pemungutan suara, jangan khawatir karena sekarang masih dibuka pendaftaran untuk formulir A5 bagi 4 kriteria khusus. Dan saya hari ini pun juga akan mendaftarkan formulir A5 karena saya harus bekerja di tanggal 17 April nanti. Seperti apa prosesnya? Ikuti saya yuk! Berbeda dengan tahap pertama, tahap kedua perpanjangan formulir A5 ini khususkan untuk 4 golongan saja, yakni bagi orang yang sakit, sedang tertimpa musibah bencana alam, menjadi tahanan, dan menjalankan tugas di tanggal 17 April atau saat pemungutan suara. Syarat-syarat yang diperlukan pun cukup mudah, hanya membutuhkan nomor kartu keluarga, fotokopi KTP, dan surat keterangan baik yang sedang bertugas atau surat keterangan dokter bila sedang sakit. Selain itu, petugas akan meminta bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar sudah terdaftar dalam DPT. Setelah semua berkas diberikan kepada petugas, kita tinggal menunggu saja formulir A5 terbit. Antusias masyarakat yang ingin menggunakan hak suaranya pada pemilu 2019 ini dilihat dari banyaknya warga yang datang ke KPU Sleman pada setiap harinya. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut serta mengikuti pemungutan suara meskipun hanya boleh memilih calon presiden dan wakil presiden saja. Kenapa sih Mas se-excited ini mengurus A5 untuk pemilu 2019? Soalnya saya kedaftarnya di Bali, tapi saya pengen nyoblos di Jogja, sedangkan saya kan kerja di sini. Ya, nggak mau golput juga gitu. Kenapa Mas nggak mau golput? Ya, rasa berguna lah, harus bisa milih juga lah, punya hak soalnya. Seberapa pentingkah pemilu 2019 ini Mas kalau bagi Mas Gustaf? Ya penting Mbak, ya kan menentukan 5 tahun ke depan kita gimana negaranya. Dan akhirnya formulir A5 saya jadi juga. Hanya butuh waktu 10 menit saja formulir ini nantinya diberikan ke kantor desa setempat untuk menentukan TPS mana yang akan menjadi tempat kita untuk melakukan pemungutan suara. Tidak ada masalah lagi untuk golput karena masalah wilayah, karena pemerintah telah memberikan kemudahan termasuk masyarakat yang sedang berada di luar daerah. Yeay, akhirnya saya telah mendapatkan formulir A5 ini. Dan setelah dari KPU, saya akan menuju ke kantor Desa Maguharjo untuk mengetahui TPS mana yang akan saya tuju untuk proses pemungutan suara. Jadi nggak ada alasan untuk golput pada pemilu 2019 nanti. Cynthia Rina Isantrianto, Jogja TV.
Ya, pemirsa, kami harus jeda kembali usai pariwara. Kami hadirkan informasi bantu warga miskin. PT KAI bagikan ribuan paket sembako murah. Informasinya sesaat lagi. Hai, saya Bunga Harumdani ingin memberikan tips bermanfaat. Terlahir dari keluarga yang memiliki diabetes bukanlah pilihan. Karena itu, saya selalu menjaga keluarga agar terhindar dari diabetes. Saya memilih Diabemed, herbal alami dari tanaman Gymnema sylvester yang membantu menurunkan kadar gula darah. Bagi penderita, minum 3 kapsul setiap hari. Untuk pencegahan, cukup minum 1 kapsul. Diabemed, pilihan alami untuk mengatasi kencing manis. Diabemed. Yang wis tekan nang mbok jajan. Mbok jajan kuwi apa sih? Nah, nang mbok jajan ki ana jajanan, dolanan sing jere tahun 90-an. Pokoknya tuh kan akhirnya bisa doy banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Yo Surati Monto. Oi. Raja manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Ya, kembali bersama seputar Jogja Pagi. Di hadapan ribuan umat muslim, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya infrastruktur hingga persaudaraan, dan hal ini disampaikan oleh Presiden di saat menghadiri peringatan Isra Mi'raj di Gor Pandowo, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain Presiden Jokowi beserta istri, peringatan Isra Mi'raj di Gor Pandawa Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut juga turut dihadiri sejumlah menteri, diantaranya Menteri PMK Puan Maharani dan Menak Lukman Hakim Saifuddin. Dalam sambutannya, Jokowi kembali menegaskan bahwa sebagai negara besar dengan 269 juta jiwa penduduk yang tersebar di 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan kemudahan pendistribusian logistik ke seluruh wilayah. Oleh karena itu, Jokowi kembali menegaskan pentingnya infrastruktur demi mendukung hal tersebut. Sekali lagi bahwa negara kita ini negara besar, bukan negara kecil. 269 juta ini adalah besar sekali. Semuanya perlu logistik, semuanya perlu makan, semuanya perlu infrastruktur, semuanya perlu jalan, semuanya perlu bendungan, semuanya perlu air. Inilah manajemen negara. Kalau hanya satu daratan itu lebih mudah, tetapi ini sekali lagi perbedaan-perbedaan itu jangan menjadikan kita ini tidak seperti saudara lagi. Sekali lagi ini sudah sunnatullah, sudah menjadi hukum Allah pada kita bangsa Indonesia, berbeda-beda. Jokowi juga menyinggung tentang banyaknya konflik menjelang pemilu ini. Sebagai Presiden, Jokowi meminta agar seluruh warga masyarakat bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan pilihan politik agar persaudaraan serta persatuan dan kesatuan bangsa bisa tetap terjaga. Heru Kristianto, Jogja TV. Di sela-sela waktu atau agenda kemarin juga sempat wisata atau bermain dengan cucu begitu ya, kangen-kangenan dengan cucu. Tapi yang jelas ini memang poin yang disampaikan sebagai Presiden, dan sebenarnya ini juga capres gitu, harus tetap bisa mengendalikan. Iya, yang pasti memang persaudaraan, silaturahmi dan persatuan jangan sampai dikalahkan hanya karena faktor pemilu yang 5 tahun nah itu kan. Padahal kita mesti hidup seterusnya, tidak hanya 5 tahun. Ya, baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, PT KAI Daup 6 Yogyakarta membagikan ribuan paket sembako murah kepada warga yang berada di sekitar
Stasiun Tugu Yogyakarta. Selain untuk memperingati HUT Kementerian BUMN, kegiatan ini sengaja dilakukan sebagai wujud kepedulian KAI kepada warga kurang mampu. Ribuan warga di sekitar Stasiun Tugu Yogyakarta mengantri untuk mendapatkan paket sembako murah jual PT KAI Daup. Dengan menunjukkan kupon, warga bisa membeli paket sembako murah berisi beras, gula pasir, sarden, dan minyak goreng seharga Rp10.000 saja. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PT KAI sebagai salah satu perusahaan negara untuk menyemarakkan 21 tahun HUT Kementerian BUMN bulan April ini. Rp10.000. Itu murah sekali atau Ya, seperti murah apa? sekali. Kalau di pasaran bisa sampai berapa, Bu? Wah, lebih dari 10 ya Mas, beras saja udah mahal, minyak lagi, ini sudah termasuk murah Mas. Terus perasaannya, Bu? Ya, senang Mas, karena PT ini bisa membantu warga masyarakat sekitar. Dalam kegiatan kali ini sedikitnya ada sekitar 3.000 paket sembako yang dibagikan, 2.000 dibagikan di Stasiun Tugu Yogyakarta, sedangkan 1.000 paket lainnya dibagikan di Stasiun Solo Balapan. Ada 3.000 paket sembako, 2.000 di Jogja, nanti 1.000 di Solo. Pak, dengan membayar 10.000 itu hemat berapa itu masyarakat? Kalau hematnya ini jangan diukur dengan jumlah uang, tapi sebagai tanda kasih BUMN PT KAI Persero kepada masyarakat. Jadi kalau jumlahnya sih nggak seberapa kalau dibanding harganya, tapi karena kita harus bermanfaat untuk masyarakat. Eko menambahkan selain sebagai bentuk kepedulian PT KAI, sembako murah ini sekaligus untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi pembayaran uang elektronik Link Aja yang bisa digunakan untuk pembayaran kereta api Pramex. Fauyan Ahmad, Jogja TV. Kita beralih ke informasi hukum dan kriminal. Pemirsa, seorang pekerja serabutan warga Kaliboto, Purworejo tega mencabuli anak di bawah umur yang merupakan anak kandungnya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polres Purworejo dan dikenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Berdasarkan laporan saudara korban, Satreskrim Polres Purworejo akhirnya mengamankan Alwani, 59 tahun, pekerja serabutan warga desa Kaliboto, Purworejo, yang telah mencabuli anaknya sendiri yang masih berstatus pelajar SMP. Dari keterangan polisi diketahui bahwa selama ini korban tinggal dengan ayahnya, sementara ibu korban menjadi TKW di luar negeri. Dari hasil penyelidikan, pelaku telah cukup lama melakukan pencabulan kepada korban dengan modus memberikan ancaman akan membunuh saudara korban jika keinginannya tidak dipenuhi. Pada saat proses tersangka melakukan kejahatannya terhadap anak itu juga disertai dengan ancaman, ya. Jadi anak takut ketika tersangka mengancam kalau memang keinginannya tidak dituruti, adik-adiknya akan dibunuh. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa obat perangsang dan pelancar haid yang digunakan untuk meningkatkan hasrat seksual. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugraha, Jogja TV. Ya, baik pemirsa, tetaplah bersama kami di seputar Jogja Pagi. Saya Parwara, kami akan hadir dalam segmen Wiboro Warto sesaat lagi. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap.
jajan kuwi apa sih? Nah, nang mbok jajan ki anak jajanan, dolanan sing jere tahun 90-an. Pokoknya tuh kan akhirnya bisa baik banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Panjenengan tasih nyawiji kalian seputar Jogja pagi lan pamirsa Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi sesarengan kalian warga Kota Yogyakarta ngawontenaken kerja bakti resik alun-alun ler lan kidul kangge mangayu bagya tinggalan jumenengan dalem kaping 3 tahun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 1. Lan kerja bakti menika mboten namung dhateng alun-alun nanging ugi badhe dipun adani dhateng Kampung Jeron Beteng. Nalika kerja bakti, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi katingal reresik suket alun-alun kidul ngginakaken alat pemotong sesarengan warga. Kejawi reresik uwuh lan suket ing alun-alun kidul, pager wit ringin kurung ugi dipun cet. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi ngajab supados masyarakat tumut reresik wewengkon kangge mangayu bagya tinggalan jumenengan dalem kaping 3 tahun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 1. Heru ngajak masyarakat kangge jagi resik ing wewengkon minangka wujud guyub rukuning warga lan kuncaranipun keraton kanthi tinggalan jumenengan dalem ingkang kaping 3 tahun. Kerja bakti boten namung dipuntelengaken dhateng alun-alun kemawon nanging ugi badhe dipuntindakaken ing wewengkon Kampung Jeron Beteng kanthi pasarta ingkang langkung kathah inggih komunitas lan warga Jeron Beteng. Rangka untuk satu ada kita punya situs yang menjadi magnet untuk orang yang datang ke Jogja itu sasarannya Keraton dan seluruh sekitarnya ini kan Keraton. Jadi situs yang menarik. Yang kedua, Keraton pada dasarnya adalah tempat salah satu pusat yang kita sekarang ini. Yang kedua, yang ketiga ini adalah penghormatan mengayu bagyo dari jumenengan dalem terutama yang masih kira-kira. Hari Atmaja, Jogja TV. Menika wujud bekti kawula raos tresna kawula dumateng ngarsa dalem lan ugi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lan pamirsa pawartos salajengipun menika supados para kadang tani mboten nemahi kapitunan jalaran anjlokipun regi gabah nalika pinuju panen raya Badan Usaha Milik Desa utawi BUMDes Desa Mbalak Kecamatan Cawas numbasi gabah petani kanthi regi ingkang murwat. Lan salajengipun gabah wau badhe dipun ocal dados uwos ingkang badhe dados ikon saking Desa Mbalak. Kepala Desa Balak Margono meratelaken saben tumapak panen raya regi gabah ing tingkat petani anjlok. Kawontenan kasbat nuhaken kapitunan tumrap para petani. Awit saking menika kangge ngindakaken karaharjan petani, pemerintah Desa Balak ndapuk Badan Usaha Milik Desa antawisipun kangge numbasi gabah petani ing wewengkon kasbat. BUMDes numbasi gabah petani kanthi regi ingkang murwat Rp2.200 saben kilogram. Regi menika langkung awis tinimbang saking para bakul ingkang namung sakngandhaping Rp1.000 saben kilo. Regi gabah ingkang murwat sakalangkung bebadeni tumrap petani ingkang jurung saya greget nikelaken produksi gabah saben mangsa panen. Dilakukan pembelian gabah untuk dikelola di BUMDes. Sudah berapa hektar Pak yang dibeli Pak? Sekitar 2 hektar. Untuk harga sendiri Pak? Dibeli per kilo 42. Keren ya? Petani ya merasa diuntungkan karena ya harganya lebih tinggi daripada dibeli tengkulak. Tengkulak ya. Margono ugi meratelaken salajengipun gabah badhe dipun ucal dados uwos ikon Desa Mbalak. Sampun wonten sawetawis konsumen ingkang badhe nyadi uwos kasbat. Angkahipun penyerapan gabah tansaya kathah ingkang wusananipun badhe ndayani mindhakipun karaharjan petani
Awit kangge mangsa tanem taun menika 1 hektar ingkang dipun tumbas dening BUMDes. Purwanto, Jogja TV. Mereka salah satu galing kupiyo ingkang sae lan kita dipun apresiasi dados lokal wisdom mekaten kangge mbiyantu warganipun lan ampun sah kuatos datosipun mesti pajeng mekaten awit gabah utawi wos menika dados makanan utawi tetedan ingkang pokok kangge warga Indonesia. Lan pawartos ingkang pungkasan menika tasih gayut kalian reregan pamirsa kejawi ancaman kurdaning redi Merapi. Kawontenan cuaca ingkang awon samangke ugi mangaribawani petani sayuran wonten ing pereng Redi Merapi ing wewengkon Boyolali, Jawa Tengah. Kathahipun Jawa njurung dhateng panraing Omo lan ing mangsa panen samangke regi sayuran anjlok. Petani sayuran ing pereng Redi Merapi wewengkon Selo Boyolali, Jawa Tengah saperangan sampun tumapak wanci panen. Nanging emanipun nalika mangsa panen sakmangke regi sayuran keporo anjlok. Kadosta regi wortel ingkang namung Rp1.000 saben kilo, kamangka ing kawontenan limrah saged ngantos Rp1.000 saben kilonipun. Kejawi wortel regi kubis ugi anjlok Rp2.000 saben kilonipun. Kamangka supados petani badhi regi sakmbotenipun Rp3.000 saben kilonipun. Anjlokipun regi sayuran inggih awit sakmangke nedeng panen raya lan ugi kaperbawan kawontenan cuaca ingkang awon. Kathahipun Jawa njalari wortel boten saged tuwuh ngrembaka kanthi sae. Dene kathahipun Jawa njalari panaraing Omo saya ngrebda. Kadosta panaraing Omo uler ingkang njalari kathah kubis ingkang buleng. Harga ini akibat apa, Mas? Akibat kebanyakan warga yang menanam. Pengaruh cuaca enggak, Mas? Ya, cuaca ya bisa pengaruh. Ini yang kayak gini kan bisa karena cuacanya hujan terus rusak gitu nih. Ya, rusak. Ini namanya kalau yang kayak gini ngomong-ngomong pangan ular ini karena kurang obat. Oh gitu. Kurang obat. Itu obatnya kalau ular ini mahal banget. Berarti cuaca buruk ini ada hamanya juga banyak ya? Ya, hambatnya ada hama ulat itu. Ya. Petani ngajab supados sawah saya suda amrih saged gantos nanem soto ingkang asilipun inggih langkung kathah. Palapuran saking Boyolali, Jawa Tengah, Sri Haryadi, Jogja TV. Lan pamirsa sasampunipun pariwara badhe katuraken headline saking maneka ariwarti ingkang kababar wonten ing dinten menika. Tetep nyawiji kalian seputar Jogja Pagi. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Termasuk rumit atau sedang atau ringan permasalahan-permasalahan yang bisa dipelajari untuk perempuan, banyak hal tentang dunia disabilitas khusus untuk perempuan dan anak gitu. Selama SMA itu kalau teman-teman biasanya anak muda SMA kan juga gaul ya? Buat saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada, apapun kondisinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama di Seputar Jogja Pagi. Segmen akhir ini, saatnya kita menyimak informasi apa saja yang disajikan oleh surat kabar yang terbit hari ini. KR foto di halaman utama ini ada
kesibukan di keraton ini jelang rangkaian tinggalan jumenengan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini di Bangsal Sekar Kedaton Keputren. Ini ada prosesi ngapem. Tampak di sini ada GKR Hemas, GKR Mangkubumi dan GKR Condro Kirono yang terjun langsung begitu dalam prosesi ngapem ini, dan memang puncak tinggalan jumenengan memperingati 30 tahun Masehi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bertahta. Ini akan dilangsungkan pada hari Jumat ini begitu. Tol laut berlanjut. Program angkutan tol laut bertujuan untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan Indonesia bagian timur terus berlanjut. Tahun 2019 ini ada 7 trayek angkutan tol laut dan sudah ada 3 operator begitu yang berhak menangkan lelang kemarin dalam program angkutan tol laut tahun ini. Antara lain PT Mentari Sejati Perkasa, PT Pelayaran Tempuran Emas, dan juga PT Pelangi Tunggal Ika. Judul besar di KR hari ini 3 berkas lengkap ini terkait kasus mafia bola. Ada tindak pidana pengaturan skor pertandingan sepak bola di Liga Indonesia, tersangka P dan AYA ini dalam satu berkas. Ada juga tersangka NS dan ML ini dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Agung, segera dilimpahkan begitu ke pengadilan. Rata-rata adalah tindak pidana suap dan juga ada ancaman tindak pidana pencucian uang gitu dalam kasus mafia bola pengaturan skor. Dari ajang Pilpres, Jokowi kemarin Capres nomor urut 01 ini bersama Iriana Joko Widodo disambut ribuan warga di Purwokerto. Dan Jokowi pakai ngapak begitu menyapa warga di Banyumas dengan bahasa ngapak, kepriwe kabare rika kabeh gitu ya wong Banyumas begitu. Dan sementara itu Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno berdialog langsung dengan guru PAUD di Surabaya, menawarkan program UKUC dan juga rumah siap kerja begitu kepada para pendukungnya. Sementara itu kemarin juga ada pidato politik dari Ketua Komando Satgas Tugas Bersama Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY ini di Sleman kemarin di Geraha Sarina Vidi, yang menyatakan pemilu 2019 menjadi arena untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat seperti 2004 dan 2009, dan tinggal 13 hari, kader tidak boleh kendor, harus gaspol begitu kata AHY kepada para kader Partai Demokrat. Indonesia kekurangan tenaga ahli konstruksi, ini disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tenaga ahli Indonesia baru 195.000, sementara standarnya memang harus 300.000 begitu. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga perusahaan jasa konstruksi harus menyediakan tenaga ahli untuk pembangunan Indonesia lebih baik ke depannya. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di Kedaulatan Rakyat yang terbit hari ini. Ya baik, untuk Tribun Jogja pagi hari ini mengangkat sebuah gambar kemarin terjadi kebakaran begitu yang membakar pabrik. Di sini pabrik spring bed begitu ya, ludes terbakar, tepatnya milik PT Prima Orbit Lestari di Desa Babadan Purwomartani Kalasan Sleman, dan ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun tentunya kerugian cukup lumayan banyak karena hampir semua dari pabrik ini terbakar. Kemudian informasi lainnya soal bandaranya yang siap beroperasi secara terbatas di bulan April ini. 7 April sebenarnya sudah dinyatakan rampung targetnya, namun ini masih menunggu proses dari pihak Kementerian Perhubungan untuk menyatakan soal kelayakan bandara ini digunakan. Di antaranya terkait safety atau keselamatan, kemudian keamanan dan juga servis atau pelayanannya. Dan 3 tim dari Kemenhub akan turun ke lapangan untuk memverifikasi airset, landset, dan equipment atau perlengkapan fasilitas bandara. Yang terkait bandara ini juga akan langsung ditindaklanjuti soal pelebaran jalan begitu menuju yang terhubung DIY Kulon Progo dan Borobudur di Jawa Tengah begitu ya. Ini memang masih menunggu kepastian peresmian dari NIA sendiri.
Kemudian informasi lain soal olahraga, Sukeno, ini tidak ada pengaturan skor di PSS. Kemarin Sukeno dipanggil oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim dan diminta menjawab sejumlah pertanyaan terkait pengaturan skor begitu. Dan Sukeno menjawab bahwa selama ini PSS tidak pernah terlibat dalam pengaturan skor dan selalu menyiapkan tim kuat untuk liga yang dihadapi begitu. Kemudian informasi dari Yogyakarta. Ini ada foto GKR Hemas yang kemarin menuangkan adonan apem dalam tradisi ngapem di Bangsal Sekar Gedaton dalam rangkaian tinggalan Jumenengan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X. Informasi berikutnya, siap mengabdi kepada negara ini kemarin CPNS ya atau PNS sudah menerima surat ketetapan begitu, SK, surat keputusan di Bangsal Kepatihan, tepatnya ada 758 CPNS dan 8 diantaranya ini tidak diisi atau formasinya kosong, tidak ada pengisi. Kemudian ini meminta agar PNS bisa mengembangkan keterampilan manajemen, baik konseptual interaksi antara sesama rekan dan juga kemampuan teknis. Satu lagi mungkin disampaikan soal wacana prediksi kemarau ini mulai awal Mei. Mungkin Anda juga bisa berwaspada begitu ya terkait sejumlah bencana yang mungkin terjadi di Pancaroba Pancaroba juga ya. Dan pemirsa, kita menuju ke Harian Jogja. Apa saja di Harian Jogja edisi hari ini? Yang pertama ini foto permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 GKR Hemas yang juga membuat kue apem dalam upacara ngapem di Bangsal Sekar Gedaton ini dalam rangka nanti Labuan begitu. Kemudian headline hari ini adalah Nia ganti nama. Ini diusulkan oleh Pemda DIY, begitu namanya menjadi Bandara Internasional Yogyakarta. Kemudian ada infografis terkait dengan kasus intoleransi yang ada di DIY di beberapa waktu terakhir. Kemudian juga ada informasi tentang mafia bola, Sukeno dan Seto yang diperiksa oleh Satgas. Kemudian dari Jogjapolitan, informasi mengenai terbakarnya pabrik Spring Bed juga fotonya ada di sini, begitu ruang produksi pabrik Spring Bed yang ludes terbakar. Kemudian ada pengembangan UMKM di mana perajin batik tak pandai kelola modal. Ini dari 75% perajin yang konsisten menjalankan pelatihan, hanya 20% yang mampu menguasai pasar. Demikian beberapa informasi yang bisa Anda baca di Harian Jogja untuk edisi hari ini. Ya, itu tadi informasi headline surat kabar, dan ada baiknya juga kita menyimak informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di wilayah DIY untuk kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman hari ini harap diwaspadai potensi terjadinya hujan petir. Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul hari ini diperkirakan hujan sedang, sementara Kulon Progo hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata antara 22 sampai 31 derajat Celcius. Baik, untuk wilayah Jawa Tengah meliputi Purworejo, Klaten, Solo, dan Sukoharjo untuk hari ini diprediksi berawan, sementara Magelang diprediksi hujan ringan, seluruhnya dengan suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Saatnya kami bertiga undur diri. Saya Heri Purnomo. Saya Rita. Dan saya Aris Sulistyo. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia.